selamat pagi untuk para peserta training account eksekutif. Terima kasih telah hadir pada acara training pada pagi ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Tiara Salsabila selaku account eksekutif manajemen 2 dan rekan saya Tamara Natali selaku account eksekutif manajemen 1. Nah, pertama-tama kami sebagai AM ingin menjelaskan dulu nih rangkaian acara apa sih yang akan kita jalani di training session kali ini. Yang pertama, tentunya berkenalan ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Lalu selanjutnya kami akan memberikan paparan materi dulu nih mengenai job desk dari AM sendiri itu gimana. Lalu selanjutnya kami akan membuka session tanya-jawab untuk kalian yang mau tanya, bisa langsung tanya ke kita nanti di akhir acara supaya kita bisa langsung jawab. Oke, selanjutnya kita juga akan bermain games nih. Gamesnya ini berupa quiz, yang mana dari quiz ini kami ingin melihat seberapa paham nih Mbak-mbak dan Masnya mengenai materi yang sudah kami sampaikan pada pagi ini. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Untuk para account eksekutif, boleh langsung memperkenalkan diri yuk. Saya dulu deh Mbak. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda, umur saya 20, lulusan dari London School of Public Relations, Jakarta. Wih, keren banget nih Masnya. Boleh nih langsung dilanjut aja ya. Halo semua, nama saya Hana Howie Eskisha. Saya berumur 22 tahun, saya lulusan dari Universitas Pajajaran. Halo semuanya, saya Diva, saya berumur 23 tahun, lulusan BINUS. Oke, semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarifah Hadijah Yaska, berumur 22 tahun, lulusan Universitas Indonesia. Makasih. Nah, asik banget nih, kita udah pada perkenalan. Berhubung kita udah warm up nih ya di perkenalan, gimana kalau kita langsung aja nih Mbak Tamara untuk mulai ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Boleh, terima kasih Mbak Salsa. Nah, jadi yang akan saya jelaskan pertama kali nih, sebenarnya apa sih tugas dari account eksekutif itu? Nah, tugasnya adalah untuk memanage, mengembangkan, serta membantu jalan kerjasama antara dua perusahaan atau dua belah pihak nih. Di sini juga kami ingin kalian sebagai trainee dapat memahami serta mengerti apa peran seorang AM yang benar. AM juga memegang peranan yang penting dalam menangani klien di divisi marketing. Nah, betul. Dan sebenarnya hampir di seluruh perusahaan itu membutuhkan AM ya. Kenapa sih? Karena perusahaan itu membutuhkan orang untuk menjembatani kerjasama mereka ya. Misalnya contoh saat mau berhubungan dengan vendor, saat mereka ingin mengadakan sebuah proyek ya, nah mereka akan membutuhkan jasa dari AM untuk menjembataninya. Atau di saat mereka ingin mengadakan proyek, misalnya mereka ingin membuat sebuah iklan gitu, cuma mereka memang kurang capable melakukan hal itu, maka mereka akan menyewa kita untuk melaksanakan proyek tersebut. Kenapa? Karena waktunya lebih efisien, lalu goals-goals yang diinginkan juga pastinya akan lebih tercapai, serta pengeluaran biayanya juga relatif lebih efisien, begitu. Oke, baik. Setelah pemaparan singkat yang sudah kami jelaskan tadi, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Sehingga kami bisa mengetahui nih, Mbak dan Masnya nih sudah paham atau belum, begitu. Yuk, jangan pada malu, yuk, tanya. Mbak, saya mau tanya deh. Tadi di pemaparan awal disebutkan bahwa salah satu tugas dari AM itu adalah membantu jalannya kerjasama antar perusahaan. Apa boleh jelaskan untuk lebih detailnya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi maksud dari membantu jalannya sebuah kerjasama antar perusahaan itu adalah bagaimana saat melakukan sebuah negosiasi dalam membuat keputusan pada proyek perusahaan antar klien itu harus dengan perantara dari seorang AM. Baru kemudian akan diproses oleh perusahaan. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kita sebagai AM ini membantu jalannya kerjasama. Begitu. Apakah sudah jelas? Oh, berarti seperti ini ya Mbak. Misal nih ada sebuah proyek iklan yang diminta oleh klien. Dalam hal ini yang akan berurusan langsung adalah AM. Dan pada saat melakukan negosiasi mengenai harga maupun kualitas dari iklan tersebut akan dilakukan oleh AM. Apakah seperti itu ya Mbak?
Iya, benar sekali, Mas. Kamu paham banget nih ya, ternyata tentang AM, udah cocok banget nih jadi AM. Mbak, saya juga mau tanya, apa ya kira-kira salah satu tantangan yang dihadapi oleh AM dalam tugasnya sehari-hari? Oke, untuk pertanyaan kali ini saya coba jawab ya, Mbak Diva. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Jadi salah satu tantangannya adalah semuanya itu serba fast pace ya. Jadi semuanya tuh saat kita menjalankan project itu tuh progresnya cepat gitu. Kenapa demikian? Karena memang supaya lebih menghemat biaya juga dari kita, hemat waktu ya untuk pihak AM sendiri. Lalu goals dari customer kita juga segera tercapai. Namun kadang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa jalanin secepat itu gitu. Contohnya nih saat berhubungan dengan salah satu vendor gitu kan, kita harus koordinasikan dulu karena kan klien dari vendor itu bukan kita aja ya. Jadi kita nggak bisa jalanin secepat itu gitu. Secepat saat kita memang lakuin sendiri nih, nggak butuh vendor. Nah kadang ada klien nih yang nggak memahami itu, pokoknya dia maunya cepet aja. Dia nggak peduli faktor-faktor lain gitu yang kita hadapi. Itu pinter-pinternya kita aja sih. Gimana? Mbak, kalau semisal ada kasus kliennya itu memiliki budget yang terbatas, namun menginginkan hasil yang tentunya maksimal. Namun ternyata hasilnya tidak memuaskan hati klien kita. Apakah hal tersebut termasuk tanggung jawab dari seorang AM untuk tetap maksimal menjalankan proyek tersebut meskipun budgetnya tidak memenuhi standar kita sebagai AM? Atau bagaimana ya Mbak solusinya? Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku bantu jawab ya. Nah, kalau terjadi kasus seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dijah ya, memang tanggung jawab AM adalah untuk menyelesaikan problem dan memenuhi kebutuhan klien nih. Namun kita juga harus mengkomunikasikan kepada klien. Kapasitas kita sebagai AM, tanggung jawab kita untuk dapat mengkomunikasikan semua kepada klien. Juga jangan sampai kita lupain nih Mbak, karena agar kerjasama tetap berjalan dengan baik dan dapat mencapai win-win solution bagi kedua belah pihak. Begitu. Mbak, saya mau nanya dong, sebenarnya untuk menjadi seorang akun eksekutif itu dibutuhkan apa aja sih? Nah, pertanyaan yang sangat bagus nih. Untuk di lapangannya sendiri ya, sebenarnya yang begitu kita butuhkan itu adalah komunikasi ya. Karena seperti kita tahu ya, komunikasi itu penting banget supaya nggak ada kesalahpahaman, nggak ada akhirnya berantem gitu kan, miskom. Nah, supaya nggak ada itu kita butuh yang namanya komunikasi, supaya poin-poin yang kita dapat dari customer itu juga jelas, poin yang kita sampaikan ke customer kita juga jelas, dan poin yang kita sampaikan ke tim-tim kita nanti untuk mengerjakan project customer ini juga jelas gitu. Makanya penting banget yang namanya komunikasi. Lalu selanjutnya teknik negosiasi ya, itu juga penting supaya akhirnya tercapai solusi yang baik nih. Jadi kita tuh dituntut untuk bisa bernegosiasi juga di lapangan gitu. Nah, Mbak Salsa, kalau kayak gini kan kita seneng nih, kayaknya semuanya udah pada paham nih, peserta-pesertanya semuanya antusias banget tadi di trainingnya, pertanyaannya juga pada keren-keren semua. Tapi dilihat dari mukanya kayak udah pada lesu ya, capek. Gimana kalau kita adain games dulu nih, biar suasananya lebih asik lagi, tetap dapat ilmu tapi juga fun belajarnya. Nah, kita bagi jadi 2 tim aja ya, karena ini nama games-nya adalah Utarakan Pendapat. Jadi nanti akan ada 2 tim, tim pro dan tim kontra. Utarakan pendapat kalian nanti. Tapi sebelumnya duduk permasalahannya, boleh dijelasin dulu Mbak Salsa? Oke, baik. Nah, permasalahannya adalah ada kalanya kita berada di posisi saat kita tuh harus mengambil keputusan dengan segera gitu untuk vendor agar kebutuhan klien tetap bisa berjalan dan terpenuhi nih ya. Tapi masalahnya adalah klien kalian ini nggak bisa dihubungin pada saat itu juga dan keputusan harus diambil pada saat itu. Nah, jika tidak maka proyek akan tertunda nih dan kalian akan rugi waktu tentunya. Menurut kalian, apakah menalangi kebutuhan klien itu untuk sementara adalah keputusan yang benar atau tidak? Oke. Udah dijelasin nih sama Mbak Salsa. Nah, sekarang boleh dibagi dulu, pilih dulu nih anggota kelompoknya siapa nih yang kira-kira, aduh kayak cocok nih sama gue. Nah, terus jangan lupa kalian langsung masuk ke breakout room yang udah kita sediain ya untuk bisa diskusi sama teman sekelompoknya. Yuk, pilih-pilih. Mbak,
Saya boleh nggak ya sama Mas yang itu? Kayaknya jago banget deh debatnya. Wah, boleh banget dong. Mari kita berdiskusi bareng nih Mbak Diva. Aduh, Mbak Diva bisa aja. Ya boleh dong, tapi ntar jangan cinlok ya, nanti obrolannya beda. Mbak, saya sama Mbak Dijah ya. Kalau gitu, ayo Mbak kita masuk ke ruang diskusi biar langsung kita diskusikan. Ayo Mbak, kita tim apa nih enaknya? Pro apa kontra ya? Iya, apa ya? Kira-kira tim lawan mau apa nih? Mau pro apa kontra? Kita pro aja deh, kayaknya lebih gampang. Iya nggak sih Mbak Diva? Saya ikut Masnya aja deh. Yang penting kan maju terus, pantang mundur. Oh ya udah kalau gitu saya sama Mbak Dija ngambil tim kontra ya. Good luck kalian semua. Belum tahu ya mereka Mbak, kalau lawannya ibu-ibu. Bah, jangan berharap menang ya semuanya. Oke, Mbak, Mas, tahan dulu ya. Aduh, Mbak Sasa lihat deh. Peserta hari ini heboh-heboh banget. Belum juga Membara ya. ada pendapat. Iya, belum ada pendapat. Emosinya udah aduh nih tim ibu-ibu nih ya. Sabar tenang aja ya, Mas Nanda dan Mbak Dijah. Sabar ya Mbak. Mas, ya udah kita kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Semangat semuanya. Nah, udah nih lewat 10 menit nih. Pasti tim pro dan tim kontra udah menyiapkan argumennya masing-masing. Jadi, siapa dulu nih yang mau mengutarakan duluan? Oke deh, mulai dari kita dulu aja deh. Kalau menurut kita sih ya, nggak masalah buat nalangin dulu. Karena buat kita tuh project klien tuh yang paling penting. Jadi ya menurut kita tuh nggak ada salahnya sih. Toh nanti juga kita bisa bilang kalau kita pernah nalangin buat project mereka. Kan bisa jadi lebih enak nih, kayak bisa jadi win-win solution gitu loh. Iya nggak sih Mbak Diva? Betul tuh Mas. Soalnya kan di dalam sebuah bisnis, kepuasan pelanggan adalah yang utama. Kalau menurut kami berdua ya, kami sangat tidak setuju karena dari awal sudah terbentuknya kerjasama antara kita dan sudah ada perjanjiannya di dalam yang tertulis di dalam AM maupun dari tim vendornya yang dimana telah dijelaskan bahwa pembayaran itu sudah ada dalam perjanjian tersebut dan untuk menentukan keputusan tersebut menjadi resiko bagi seorang AM. Nah, benar. Nah, menurut kami juga mengambil waktu untuk klien itu tidak menjadi masalah karena jika pun kita menalangi pembayaran tersebut, namun pihak dari klien melakukan hal tersebut kembali, apakah kita harus menalanginya kembali? Karena pastinya kita kan harus melakukan negosiasi terlebih dahulu ke atasan kami, serta menunggu apakah hal tersebut disepakati atau tidak. Nah, untuk masalah kepuasan pelanggan, ya benar, emang kita harus kepuasan pelanggan itu adalah yang paling utama. Cuman kan dalam melakukan kerjasama harus profesional dong, supaya hubungan antara klien dan AM makin akrab gitu. Oke. Nah, Mbak dan Mas nih, wah pendapatnya dari tim pro dan tim kontra dua-duanya oke banget nih. Dan sebenarnya dua-duanya ada benernya juga ya. Nah, yang mau saya jelasin di sini adalah tergantung situasi, Mas, Mbak. Jadi kadang ada situasi yang memang untuk supaya proyeknya ini tetap berjalan, kita tetap harus talangin gitu. Cuma kalau budgetnya masih bisa kita jangkau gitu. Dan dengan catatan persetujuan dari atasan kita juga ya. Nah, tapi kalau misalnya biayanya membludak di akhir gitu ya, terus kayak aduh nggak bisa kita jangkau nih biayanya. Kita harus sebaiknya kita komunikasikan sama pihak klien gitu. Jadi lebih baik diobrolin dulu, balik lagi ke materi tadi ya, dikomunikasiin dulu dengan baik ke kliennya supaya kita juga jangan jadi rugi nih perusahaan kita dan atasan kita juga jadi malah bete sama kita ya. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya tetap ada batas-batas yang harus diperhatikan. Gitu sih. Oke, begitulah kurang lebih caranya menangani masalah talang menalang ini ya. Karena Mbak dan Masnya nih kayaknya kelihatannya udah panas banget nih ya Mbak Tamara ya. Boleh dipersilakan untuk minum dulu deh. Yuk minum.
Kita tarik nafas dulu sebentar sebelum lanjut ke sesi game selanjutnya. Wah, makasih ya Mbak. Tahu aja emang saya aus banget nih dari tadi dengerin dengan serius banget nih penjelasan dari Mbaknya. Memang keren nih Masnya dari awal ya. Oke, berhubung waktu kita terbatas banget nih Mas dan Mbak-mbak sekalian. Nah, tadi kita habis mengungkapkan pendapat kita, terus habis menerima materi, mungkin otaknya panas ya kan, kita butuh yang seger-seger. Nah, sekarang kita ice breaking dulu, kita bakal main quiz. Gimana? Setuju? Setuju banget. Tapi kalau boleh tahu, kuis apa tuh Mbak? Kok saya jadi deg-degan ya? Kuisnya gampang kok, cuma seputar penjelasan kita di awal tadi. Jadi tenang, pasti bisa. Berarti ini cepet-cepetan ya, Mbak? Nah iya, bener banget, cepet-cepetan. Tuh langsung nangkep ya kan, namanya kuis pasti cepet-cepetan ya. Nah jadi sistemnya ini bakalan cepet-cepetan. Nanti soalnya bakal dibacain sama rekan saya Mbak Salsa. Nah nanti kalian tinggal raise hand. Nanti saya akan tunjuk siapa yang pertama kali raise hand dan dia boleh menjawab pertanyaannya. Gimana? Sudah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke deh, Mbak Salsa boleh nih mainkan. Oke, boleh ya kita mulai ya sekarang. Baik, soal nomor 1, memanage, mengembangkan, serta membantu kerjasama antar perusahaan adalah tugas seorang A. Account Executive Management, B. Sales, C. Marketing, D. HRD. Ayo, cepet-cepetan. Raise hand. Ayo. Oh, tadi Mas Nanda duluan nih. Emang gercep ya, Mas Nanda? Wah, harus dong. Namanya kuis kan harus cepet-cepetan ya nggak sih? Kayaknya jawabannya A bukan sih, akun eksekutif. Ya nggak sih, Mbak? Kalau ada penjelasannya. Betul sekali, Mas Nanda. Jawabannya adalah A. Sip banget. Mbak Diva, sip banget nih Mbak Diva. Oke, lanjut ya untuk soal nomor 2. Salah satu skill yang dibutuhkan AM, kecuali A. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan klien, B. Bertanggung jawab, C. Bekerja secara individu, D. Dapat melihat gambaran besar untuk keuntungan perusahaan. Apa nih jawabannya? Yuk, cepet-cepetan. Nah, Mbak Hana nih, tadi Mbak Dijah udah nyalain resen dari tadi, jadi aku nggak hitung ya. Kepencet nih kayaknya nih, Mbak Hana nih. Apa nih Mbak Hana? Bekerja sendiri, yang C. Betul sekali. Hey. Selamat Mbak Hana, bener. Keren Oke. Mbak Salsa. Next. Iya, makanya keren banget nih peserta kita. Oke, yang nomor 3, apakah pandai berkomunikasi dan bernegosiasi merupakan syarat utama menjadi AM? True or false? Aduh, saya skip banget nih kok bareng-bareng ya. Boleh ulang nggak? Coba ya, turunin tangannya. 1, 2, 3. Tunggu, kok bareng-bareng lagi ya kalian, terlalu kompak. Coba. Tadi kayaknya ya harusnya Mbak Dijah dulu deh. Iya, Mbak Dijah duluan. Jawabannya true. Betul sekali. Keren banget, ya ampun, salut. Keren banget. Boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, peran AM sangatlah penting dalam perusahaan. Itu tuh true or false ya? Yuk, resen. 1, 2, 3, cepet banget. Mbak Hana. True. Wih, bener banget Mbak Hana. Aduh, Mbak Diva dari tadi kalah cepet ya Mbak Diva. Ini koneksinya atau gimana nih Mbak Diva? Aduh. Iya nih. Enggak dong, enggak terakhir gitu ya. Mbak Salsa. Mbak Diva tuh diwakilin sama Mas Nanda, ya Oh kan? gitu ya. Aduh. Barengan gitu ya emang ya kuisnya. Bisa gitu ya. Bisa, kan tadi udah tektokan kan? Ini ya bener banget. Tim, namanya kan tim ya. Emang kalau Bener AM tuh banget. harus solid banget, harus bonding gitu. Emang Oh gitu. iya bener banget. Oke, untuk soal terakhir nih ya. Mbak Diva nih siap-siap nih Mbak Diva biar dapat kesempatan. Oke. Soal terakhir, siapa nama panggilan mentor hari ini? Ayo, siapa? Boleh langsung raise hand dan open mic. Mbak Salsa. Kacau nih Mbak Salsa.
Kita minggat aja deh, Mbak Salsa. Ah, Mbak Dija. Mbak Dija. Mbak Dija gercep banget, Mbak Dija. Aduh. Kalau nggak ada, saya udah mau nangis aja nih pergi. Nama panggilan ya? Oke. Iya. Tamara sama Salsa. Wih, keren banget. Salah, Mbak Salsa, ini ada tulisannya. Ya, itu pertanyaan ya asik-asikan aja berarti Iya, ya. asik-asikan aja. Udah nih. Abis ya Mbak Salsa? Ya, habis nih pertanyaan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa kali ya lebih banyak lagi gitu. Nanti saya persiapin yang banyak deh. Oke? Kalau bisa berlembar-lembar ya Mbak. Wah, boleh banget. Ntar khusus buat Mbak Diva, 10 lembar deh. Abis itu semua saya sampai, kok bisa gitu. Berarti Kan? hebat ya. Hebat-hebat memang. Jadi gimana nih para peserta? Kuisnya asik nggak? Wah, asik banget nih, seru nih, seru. Syukur deh kalau asik ya. Kalau begitu untuk Kak Tamara bisa dilanjut. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih nih karena sudah mau mengikuti training session hari ini dengan antusias, dengan lengkap juga dari awal sampai akhir, nggak ada yang meninggalkan Zoom ini. Nah, lalu kami berharap juga bagi para calon account eksekutif supaya bisa lebih mengerti nih gimana sih dunia AM itu, gimana sih tugas-tugasnya, apa yang dibutuhkan segala macam. Pokoknya lain-lainnya kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian boleh hubungi kita melalui email dan kami akan berusaha merespon satu persatu ya. Cuma mungkin nggak bisa secepat kalau Zoom kayak gini. Jadi nanti kalau ada training session selanjutnya harus ikut ya. Iya, benar banget nih. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata atau perbuatan kami yang kurang enak di hati para training. Dan ya, kami minta maaf dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak terima kasih buat kalian karena udah hadir pada pagi ini dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.